Dengan kebocoran data yang ada sekarang, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana keluar dari problem ini? Itu pertanyaan umum, Pak Jenderal. Sebenarnya kekhawatiran tentang data itu sudah muncul jauh hari sebelumnya. Pada saat teknologi telah sampai pada tahapan yang seperti sekarang ini. Semua serba internet. Ada banyak catatan atau tulisan orang-orang yang paham tentang dunia ini yang mengatakan bahwa risiko itu akan terjadi. Namun tetap saja kita terkaget-kaget ketika kemudian data-data atau catatan-catatan yang beberapa diantaranya itu termasuk atau tergolong rahasia itu diakui oleh satu pihak telah berhasil diretas alias diambil secara tidak sah dan kemudian dibocorkan ke publik. Kita pada tingkat global itu kita mengenal yang namanya WikiLeaks dan segala macam. Di Indonesia ada yang namanya Indonesia Leaks dan seterusnya. Hari-hari ini ada satu orang, sejujurnya saya belum paham. Ini satu orang atau satu lembaga yang bernama Bjorka. Yang katanya berhasil meretas lembaga-lembaga negara kita. Bahkan data-data dari lembaga yang sangat rahasia, setidaknya begitu penamaannya seperti BIN. Meskipun dibantah oleh BIN bahwa itu aman-aman saja, tetapi ada masih banyak informasi yang mengatakan itu dilakukan. Semoga saja tidak. Terakhir data-data tentang presiden yang katanya juga diambil. Ada banyak keputusan-keputusan di situ yang tampaknya juga masih membingungkan kita. Itu kondisinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Sampai di mana pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang dimintakan untuk mengamankan data itu bekerja. Saya mengajak sahabat saya, orang yang menurut kami di sini, di AFU, layak untuk berbicara itu. Mantan Wakil Kepala BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian dia berasal dari kepolisian, bintang 3 pula. Komisaris Jenderal Polisi masih aktif. Yang saya maksud adalah Bapak Komjen Pol Dharma Pongrekun. Bang, terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami di sini. Sama-sama, Bang. Ya, seperti pembukaan saya tadi, supaya saya biasanya di sini memberikan pengantar supaya penonton saya tidak kebingungan. Ini bicara apa sih? Kira-kira seperti itu. Ya. Kami juga telah menyiapkan beberapa data tentang itu. Anda pernah di BSSN. Sebenarnya apa sih tugasnya BSSN itu, Jenderal? Intinya adalah mengamankan instalasi jaringan di setiap lembaga pemerintah. Oke. Itu aja intinya. Jadi setiap keamanan jaringan instalasi cyber di setiap kelembagaan itu menjadi tanggung jawab daripada BSSN. Jadi bukan lagi menjadi tanggung jawab sekedar itu. Jadi BSSN bertanggung jawab untuk menjaga jangan sampai ada kebocoran. Itu tanggung jawabnya. Oh, ternyata besar sekali tanggung jawabnya ya. Ya, untuk itulah BSSN ada. Ini lembaga ini dihadirkan tahun 2017 baru ya. Sekarang ini apakah kita bisa mengatakan bahwa lembaga ini telah seperti format yang dirancang untuk mengamankan itu? Sebenarnya saya kurang nyaman menceritakan itu karena saya sudah tidak lagi di dalam. Okay. Hanya yang apa yang sekarang sedang terjadi adalah bagian daripada yang seperti Abang sampaikan tadi bahwa
sebenarnya sudah bisa diukur. Oke. Persoalannya BSSN ini muncul ketika lembaga-lembaga yang mendahuluinya seperti katakan di kepolisian, Ya. mungkin juga di BIN, itu sudah lebih duluan berkembang dalam persoalan cybernya. Muncullah, harusnya kan bapak dulu yang muncul baru anak kan. Oke. Nah sementara BSSN ini sebagai koordinator pengamanan jaringan di setiap lembaga. Sehingga memang di dalam perjalanannya tidak semudah membalik tangan. Bahkan sampai saya terakhir undang-undang keamanan dan ketahanan cyber saja belum, undang-undang KKSS itu belum diproses di DPR dengan berbagai macam kendala, ya akibat daripada diktumnya ada yang dianggap tidak kondusif untuk para pihak, baik itu pihak investor lah dan sebagainya, termasuk juga Microsoft dulu pernah mengkomplain, sehingga saya melihat kendala-kendala itulah yang membuat lembaga yang pernah saya tempatin itu belum maksimal, ya belum maksimal. Tetapi satu yang saya mau kasih tahu, sepanjang persoalannya di mana, sepanjang kita bangsa itu negara ini tidak memiliki internet yang dikuasai sendiri, maka jauh api dari panggang. Akan selalu terjadi. Akan selalu terjadi. Karena ini adalah bagian daripada desain. Desain. Karena peralatan-peralatan teknologi ini adalah peralatan yang dibeli dengan harga yang begitu mahal. Barangnya kecil. Oke. Tapi harganya luar biasa. Tetapi orang-orang senang bermain di bisnis seperti ini. Sehingga dan apa yang dibeli kan menggunakan uang pinjaman negara. Oke. Membeli dari yang meminjamkan. Ya. Otomatis ada nilai bisnis, konsep bisnis di mana kalau ada serangan berarti ada yang harus ditutupin. Itu kan akan menjadi daur ulang terus, demikian. Jadi saran saya, negara harus mandiri dan memiliki internet sendiri dan memiliki imigrasi data. Selama ini kita kenal imigrasi orang, imigrasi barang, tapi kita belum memiliki imigrasi data. Karena menarik itu. Seperti apa bentuknya? Data yang masuk atau yang keluar dikontrol oleh negara. Jadi tidak hanya ada bank data, beda ya? Beda. Imigrasi data malah. Imigrasi, bank data ya big data tadi. Iya, big data. Ya, Tapi ini imigrasi data. Karena Oke. apa? Ini kita tidak boleh terbawa dengan istilah globalisasi bahwa dunia tanpa batas. Tapi tetap ada pembatasnya di ruang internet. Sehingga internet adalah jalur yang wajib kita kuasai, bukan dikuasai oleh swasta. Kan IP address itu kan kita terima dari swasta. Bukan negara yang menguasainya. Jadi selama itu maka semua data termasuk yang ada di Abang at any time Bisa diambil. bisa diambil. Karena memang didesain demikian. Wah, jadi Cuman karena di ruang digital kita tidak melihat dengan mata, kita nggak tahu apa yang terjadi kan. pertanyaannya kan menjadi berkembang seperti ini, Bang. Selain negara yang menciptakan teknologi itu, katakanlah misalnya kalau bicara tentang Microsoft, teknologi Microsoft berarti kan Amerika. Selain negara Amerika dan beberapa negara yang maju teknologinya untuk industri telekomunikasi dan data segala macam, itu siapa yang bisa melakukan seperti itu? Tentu saja Cina karena mereka mandiri ya. Siapa negara-negara yang lain? Tidak ada yang mampu ya ternyata ya. Memang kita berada dalam genggaman global seperti itu. Bukan tidak mampu, tidak mau. Oh, oke. Seperti apa? Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah dulu itu bisa terbukti manakala kita punya ketahanan mental, ketahanan nasional yang kuat dan cinta akan bangsa. Saya akan mengelaborasi bagian itu, Bang. Kita bicara tentang koordinasi dulu. Iya. Sebelum datangnya BSSN, ya, badan yang dibentuk oleh negara untuk tujuan pengamanan itu tadi, ada berapa banyak lembaga yang melakukannya dan kemudian sekarang terkoordinasi di situ, dan apakah sudah efektif? Kalau yang saya tahu diawali dulu dari Polri. Oke. Polri.
Polri berkembang sampai sekarang sudah jadi salah satu direktorat cyber Ya. Bareskrim Polri. Kemudian mungkin BIN, TNI dan seterusnya. Dan sekarang dengan adanya kebijakan bahwa adanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diwajibkan di setiap lembaga pemerintah wajib hukumnya harus ada IT. Oke. Untuk apa? Untuk mensukseskan program globalisasi ini. Oke. Tetapi harus dipahami bahwa ketika sudah terkoneksi semua, maka dari luar bisa mengintip semua data yang ada. Oh. Gitu. Jadi kalau ada yang mengklaim aman, saya katakan tidak. Ya, aman itu karena kita belum tahu kalau kita bolong. Tetapi sebenarnya sangat rentan untuk diambil datanya. Karena internet itu, ya, harus pahami filosofinya. Internet itu jalurnya mereka intern. Net itu jaring. Jadi setiap kita melewati internet, ya, HTTP www, maka semua data kita terjaring. Tinggal mana yang mau dipakai, mana yang mau dikeluarkan. Seperti itu. Dan itukah yang diamankan oleh BSSN? Kalau bicara yang diamankan oleh BSSN, sepengetahuan saya, sepanjang internetnya itu belum bisa secara maksimal. Belum bisa maksimal. Belum bisa maksimal. Karena gini, tidak bisa maksimal kalau internetnya masih punya luar. Nah, sementara ya, saya tidak mau bicara hanya ansi BSSN ya. Karena tidak enak nanti ada yang di setiap lembaga kita ini kan internetnya sewa. Oke. Bayar sekian miliar entah per tahun kah atau per bulan, per 6 bulan kah. Itu kan sewa. Nah, siapa yang menguasainya? Kenapa negara tidak mau membuat cyber optik, kabel optik bawah laut milik negara? Karena sudah kan? Sudah ada. Yang mana? Dari jalur Batam sampai Papua kalau nggak salah sudah terbangun. Siapa yang menguasai? Oh, oke. Dan itu kan dimulai dulu dari Australia lah, dari apa semua. Kenapa kita tidak membuat perjanjian sekian tahun kemudian milik kami ya? Milik kami dalam arti bukan cuma masalah ekonominya, tapi masalah keamanannya. Kita harus kuasai penuh. Seperti Rumah Abang. Kalau Rumah Abang tidak dikuasai penuh oleh Abang nggak bisa jamin keamanannya. Tunggu dulu, saya agak bingung. Kalau saya tidak salah itu kan proyek pemerintah dan berarti kan ada dalam penguasaan pemerintah. Apakah itu salah pemahaman dan pandangan yang selama ini kita dengarkan dari berbagai sumber-sumber di luar sana? Siapa yang ngomong? Banyak mengatakan bahwa proyek ini dari Batam ke mana misalnya ke Papua itu pada jalur sekian berapa ratus kilometer. Siapa yang menguasai pengelolaannya? Bukan negara. Sepengetahuan saya tidak. Karena kalau iya, apakah sudah menyeluruh? Pihak swasta ada di situ. Ini kan bicara ekonomi. Wow. Gini Bang. Saya mencoba untuk menggiring pembicaraan kita itu agar kemudian tidak menjadi terlalu teknis ya. Karena kita bukan ahli IT. Realitasnya hari ini bahwa terutama di ruang publik, Anda bisa lihat data-datanya di sini ada banyak kebocoran data. Ini sederet kasus kebocoran dan pencurian data pribadi. Data pribadi loh. Pertama, kebocoran data pengguna aplikasi e-hack Kemenkes. Kemudian kebocoran data BPJS Kesehatan, kebocoran data nasabah BRI Life, kebocoran data DPT Pemilu, kebocoran data pengguna Tokopedia, kebocoran 1,3 miliar data nomor ponsel Indonesia, masih ada. Ya, bahkan katanya seperti yang saya jelaskan pada pembukaan tadi, itu data tentang kepresidenan segala macam. Pada sisi yang lain, berbagai informasi yang beredar di publik itu membuat kita bingung siapa penanggung jawabnya sebenarnya. Coba lihat pernyataan Menteri Kominfo yang mengatakan keamanan cyber tanggung jawab bersama. Oke, pada beberapa bagian tentu saja kita paham. Setidaknya amankanlah datamu sendiri. Tetapi ketika kemudian sudah berbicara tentang kelembagaan, kan harusnya kan ada tanggung jawab para penyelenggara negara, setidaknya yang berhubungan dengan data. Oke? Ini juga nih pernyataan BSSN. Keamanan cyber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi maupun komunitas masyarakat. Oke, kita setuju.
Tetapi kan di ujungnya menurut undang-undang itu tadi mengatakan pengaman data itu adalah BSSN. Makanya tadi pada awal saya pertanyakan, sebelum BSSN ada, siapa yang melakukan pengamanan itu? Masing-masing lembaga. Setelah ada, berdasarkan perintah undang-undang itu, kemudian kan itu terkoordinasi dan terkonsolidasi. Apakah sudah dilakukan? Berdasarkan perpres. Perpres, Ya. apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan sampai di mana tingkatnya? Apakah sudah aman atau tidak? Pak Jenderal tadi sudah jawab. Lah kalau begitu keadaannya, pertanyaannya kita, yang saya wakili adalah, dengan kebocoran data yang ada sekarang, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana keluar dari problem ini? Itu pertanyaan umum, Pak Jenderal. Secara kelembagaan untuk pengamanan itu memang dibebankan kepada lembaga yang dibentuk belakangan, yang tadi saya sebutkan, ya, BSSN. Tetapi untuk kenapa dibilang menjadi tanggung jawab bersama? Tetapi di dalam pelaksanaannya tidak kerjasama. Tidak kerjasama. Ya. Lucu ya? Ya. Tidak kerjasama. Apa yang dikerjakan di Kominfo, mereka justru mengatur lalu lintas informasi. Mengatur lalu lintas. Iya. Jadi mana yang mereka mau shutdown, ya, mana yang mau mereka cekek dia punya bandwidth, itu tergantung mereka. Koordinasi dengan BSSN nggak? Dalam hal itu tidak. Loh, terus bagaimana dong? Dalam hal itu, yang saya tahu selama saya di sana loh ya. Oke. Gitu. Nanti kan ada yang komplain, kata siapa gini. Ya selama yang saya tahu seperti itu, karena memang mereka lebih duluan. Dan saya mau kasih tahu rahasianya. Kominfo ini ada di negara-negara ASEAN lainnya juga sama ternyata dia punya nomenklatur Kominfo. Saya berharap ke depan mungkin Bapak Presiden mendengar ini rubah namanya, jangan Kominfo. Tapi Infocom. kan memang namanya Infocom kok. Kominfo. Iya komunikasi dan dulu Infocom namanya, sekarang berubah menjadi Kominfo. Sekarang nomenklatur menentukan filosofi, Pak. Oh, oke. Kalau Kominfo artinya komunikasikan semua informasi. Kalau Infocom informasinya difilter dulu, mana yang baik untuk bangsa ini, mana yang benar itu yang dikomunikasikan. Iya. Itulah kenapa di masa 5 tahun belakangan ini begitu merebak industri hoax. Dan itu bisa dikendalikan di sana. Industri hoax. Filosofinya iya, ya bisa dipahami lah. Ya. Tapi kan lagi-lagi begini Jenderal, saya jadi bertanya, dalam kondisi seperti ini, lantas siapa yang harus bertanggung jawab dong? Ada nggak pernyataan dari dirjen dari salah satu dirjen di Kominfo yang mengatakan para hacker jangan hacker data dong gitu? Nggak ngerti saya. Kenapa bisa ada pernyataan dari pejabat seperti ini gitu? Ya namanya juga hacker ya pikirannya pasti melakukan pertasan kan gitu ya. Namanya maling ya. Maling gak bakal ngomong. Nah seharusnya anda para penyelenggara negara memastikan bahwa mereka tidak bisa bekerja seperti apa yang mereka rencanakan. Amankan kami. Kan begitu logikanya Jenderal. Iya itu kan sebenarnya itu kan terkena kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kitalah konsumennya Pak. Mereka yang mengatur regulasi. Oke. Jadi kalau ada seperti itu, undang-undang konsumen bisa berlaku, perlindungan konsumen. Oke. Gitu. Jadi siapa yang bertanggung jawab ya itu bisa dituntut sebenarnya, di PT-UN kan, karena itu kan masuk dalam undang-undang perlindungan konsumen. Apalagi sekarang, beberapa tahun yang lalu ada undang-undang penempatan data di luar negeri. Wah, itu. Ya. Itu kan berarti data kita itu ada di luar negeri. Kadang-kadang mereka mengatakan, oh aman di saya, aman di Bapak. Tapi pertanyaannya, sama Bapak aman gak? Iya. Seperti itu. Jadi lalu lintas data itu di Kominfo. Kalau BSSN itu dia menjaga keamanan serangan terhadap instalasi atau kebocoran terhadap instalasi itu. Gitu. Datanya di sana, tapi keamanan instalasinya supaya tidak ada kebocoran itu di BSSN. Namun jangan kita menyalahkan BSSN juga karena BSSN belum ini dengan undang-undang, kemudian belum ada undang-undangnya. Sekarang saya mengencourage juga supaya undang-undang keamanan cyber dan keamanan dan ketahanan cyber segera di endorse ya.
Karena begini Pak, apapun alatnya Pak, secanggih, semahal apapun alatnya, sepanjang tadi saya bilang, wong Bapak punya tab, Bapak punya laptop, kalau nggak ada internetnya nggak jalan. Nggak jalan. Justru penghubungnya apa? Internet. Kuasai internetnya. Maka Bapak bisa mengakses saya bisa mengakses Bapak. Itu yang terjadi. Apalagi dengan sekarang muncul QR code. QR code itu jebakan Batman. Oh, seperti apa? Ya, Bapak bisa mengakses. Oke. Begitu Bapak lihat lambang yang kotak itu Pak. Iya. Yang ada gambar Iya. kayak Titik-titik setan kotak itu ya. Iya. Kita bisa akses apa yang menu makanan apa segala macam, tapi dia bisa akses kita balik. Apakah orang tahu? Kan enggak. Itulah dia punya the eye of Horus. Dia punya mata satu di situ. Dia bisa mengawasi kemanapun Bapak pergi. Bapak mau masuk ke rumah makan, Bapak makan apa, Bapak nginep di hotel, Bapak ini. Lah iya, makanya kembali lagi pada pertanyaan tadi. Lantas bagaimana kami para warga negara ini berharap kepada para penyelenggara negara, terutama yang memang mendapatkan mandat untuk mengamankan data itu bisa berharap. Lah kalau tadi kan kita masih bicara tentang kebocoran data pada ini malah sudah sampai pada QR code. Jadi bagaimana dong kita ini? Nggak akan aman. Saya harus sampaikan sekarang supaya jangan kita terlanjur menghabiskan banyak anggaran, tetapi hasilnya nanti akan minus. Dan penyesalan itu selalu datang di belakangan Pak. Kalau awal-awal senang semua. Namanya promosi itu selalu menyenangkan Pak. Begitu ada masalah semua lari. Sama dengan marketing, itulah kelemahan marketing Pak. Dia tidak follow up faktor resikonya. Tetap saja saya merasa harus bertanya kembali tentang bagaimana keamanan kita sebagai warga negara menyangkut dengan data ini, Jenderal. Setiap hari kita mengeluarkan banyak data, ya kan? Apa sih namanya itu istilahnya itu di dalam ilmu data itu selalu kita setiap hari tanpa sadar mengirimkan data. Informasi yang beredar yang mengatakan bahwa data kita yang bocor itu setelah saya lihat sebenarnya itu enggak. Saya belum sampai pada tahapan terlalu khawatir karena kenapa? Secara sadar saya kadang-kadang membuka diri saya kepada publik. Contoh, mau membuka satu akun Facebook misalnya. Kita menuliskan nama di situ, tanggal lahir, tinggal di mana, negara mana. Kan secara sadar kita menyerahkan data kita kan? Nah, yang beredar ini kan seperti itu. Saya lihat, coba tampilin. Ada nama-nama tokoh di situ. Itu ada Pak Joni Plate, ada kemudian Erick Thohir, kemudian Puan Maharani. Itu hal yang bisa kita lihat selama dia memiliki akun medsos. Oke? Gitu ya. Yang jadi problem kalau kemudian ternyata data-data yang bocor itu seperti yang kita khawatirkan. Saya ada contoh nih, catatan nih. Daftar dokumen kepresidenan yang dibocorkan oleh Bjorka. Surat rahasia kepada presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara ditujukan untuk RI 1. Kemudian surat rahasia kepada Mensesnek dalam amplop tertutup dengan BIN sebagai pengirimnya. 3. Permohonan jamuan snack kepala bagian protokol dan tata usaha pimpinan. Ini hal-hal yang sebenarnya private ya pada organisasi ya. Permohonan dukungan sarana dan prasarana dikirim oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan seterusnya. Kalau sampai data tentang kegiatan dan jadwal-jadwal atau barangkali laporan-laporan lembaga negara kepada presiden yang bocor, saya rasa kita harus gelisah. Sekali lagi saya katakan, BIN telah membantah bahwa itu tidak bocor, aman-aman saja. Terenkripsi sampai berlapis-lapis dan menggunakan nama-nama atau inisial samaran. Bagaimana agar kemudian kita menjadi lebih merasa safe dengan semua ini, Jenderal? Begini Pak, kalau Bapak bicara langsung di tengah apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu dulu kenapa ada cyber. Justru cyber ini adalah dunia yang konsep dunia maya yang didesain untuk merestructure, untuk mengendalikan. Di mana kontrolnya ada pada mereka yang menciptakan dunia cyber ini. Cyberspace ini. Jadi ruang cyber adalah ruang yang diciptakan untuk merekayasa kehidupan. Di mana dia harus menjadi Tuhan. Dia mengontrol semua. Nggak ada yang tersembunyi. Sebenarnya itu. Jadi ketika kita masuk di sini, saya bertanya, kenapa kita harus selalu mengikuti tren dunia?
Apakah hanya karena kita pengen jadi internasional? Akibatnya seperti ini. Kalau kita berpikir lebih jauh, Bapak dan saya yang ngatur dunia ini pakai cyber. Kita tinggal ketawa-ketawa aja. Karena apa? Kita sudah membuat jebakan-jebakan Batman. Yang kita sadari. Yang kita tadinya tidak sadari, Pak. Karena dia bikin sudah dengan rencana seperti itu. Tapi kita secara sadar, ya seperti yang saya bilang tadi. Belakangan, Pak. Oke. Tapi waktu dipromosikan, oh ini keren apa segala macam kan. Dia punya promosi cuma 3, 4. Easy, dipermudah, speed up, cepatan, comfort, nyaman, luxury. Wow keren dan dulu. Keren. Nah itu cara promosi. Selanjutnya mudarat semua. Nah sadari dulu itu. Kenapa banyak orang-orang yang ditangkap pakai IT? Oh. Karena setiap itu konsep yang bilang dia pakai baju yang apa namanya? Anonymous. Ya. Itu kan cuman kepura-puraan ya. Seolah-olah tidak bakal ketahuan. Enggak ketahuan semua. Kalau dicari gitu loh kan. Artinya ini jebakan Pak. Saya mengerti ini karena saya beberapa kali berhubungan dengan mereka-mereka pembuat teknologi yang ternama di dunia. Dalam 5 menit saya langsung putuskan. Kalian ciptakan suatu ruang di mana semuanya kalian yang kontrol. Jadi kalau ketangkep tuh gampang Pak. Mau pakai ini, mau pakai itu. Ilmunya mereka yang punya. Kita bukan yang punya ilmunya. Artinya kita cuma konsumen. Itu pasti bisa ditangkap, tapi kita harus bekerja sama atau mereka. Kata tepatnya kita harus berada pada under control mereka. Makanya keluar juga undang-undang IT. Tujuannya apa? Ini ruang disiapkan untuk kita untuk ribut. Iya. Sebenarnya seperti itu. Undang-undang IT apa segala macam. Jadi kita tinggalkan dunia nyata, kita masuk ke dunia maya, media sosial yang membuat akhirnya kita ribut di situ. Dulu pertama-tama ada Friendster, kemudian ada Facebook, ini perkembangannya. Setelah ada Facebook, kemudian ada Skype dan sebagainya, terus kemudian ada WA, ada Wall, ada grup. Nah grup ini, disitulah ruang publik. Dimana begitu Bapak ngomong, terus ada yang nyentil, tersinggung, yang lain ikut nimbrung. Masuklah dalam ranah pidana dan sebagainya. Bayangkan Pak, dulu ya, biar tahu dulu ini ya. Kita bangun pagi, oh hari ini ada 3 pertemuan. Begitu sekarang bangun pagi, ada 100 orang yang nunggu kita jawab. Begitu gak dijawab, sombong sekali, mentang-mentang saya bukan siapa. Iya. Itu kan menciptakan nerve Pak. Ini harus dipahami, membuat jengkel apa segala macam. Dan sebagainya. Terus orang senang pencitraan dengan apa media sosial, foto, belum makan, jangan doa dulu, foto dulu dan sebagainya. Ini menciptakan manipulasi, bukan saja mindset, tapi soul, jiwa kita manipulasi Pak. Saya yang hitam saya foto jadi putih, saya yang gemuk bisa jadi sispek, tanpa sadar Pak. Makanya generasi berikut ini akan masuk ke dalam generasi robot Pak. Tapi kan kemudian, ini barangkali bahasa yang tidak menyenangkan ya. Tapi realitasnya memang kita tidak bisa menghindari itu. Bisa. Kita aja yang mau jadi budak. Kan menghindar sama tidak bisa Pak. Kita menuju ke masa depan. Oh, masa depan atau masa kehancuran? Ya mungkin ada kehancuran. Bukan Risikonya di situ. ada, justru kehancuran Pak. Orang modern itu kalah sama orang kuno. Bukan berarti saya bilang ke kuno ya Pak. Iya. Ya kita naik mobil, udah itu turun lift, naik lift, duduk lagi ber-AC. Terus kapan kita punya otot bergerak? Oke. Ya, jadi tanpa sadar kita bilang kita modern, tapi kita ini orang yang manja, orang yang tidak punya, orang yang apa ya, orang yang mudah jadi budak. Kita jadi budak Pak. Kita harusnya ambil lead of this world. Bukan jadi follower. Kenapa kita sibuk dengan segala macam kehebatan tapi bikin kita pusing? Bangsa kita bangsa besar kok. Cuman kita tidak merasa besar. Ya toh? Kita tidak bisa menghindari, siapa bilang? Oke, substansi utamanya saya tangkap. Ya sejujurnya ya begitu realitasnya gitu ya. Tapi oke, saya kembalikan pada format pembicaraan kita ini menyangkut soal data. Di tempat saya ini selalu ada pesan agar kemudian para penyelenggara negara itu, baik personal maupun secara kelembagaan itu bertanggung jawab pada apa yang mandat yang mereka terima. Soal kebocoran data ini tadi, kira-kira di mana ujungnya nih?
ini katanya data sudah beredar. Kita belum tahu nih. Saya belum bisa mengukur kualitas data yang bocor. Untuk sementara tampaknya masih data-data nama, tanggal lahir, di mana lahir, berapa istrinya, segala macam kira-kira gitu. Dicicil kan. Dicicil. Belum seperti kualitasnya WikiLeaks yang membongkar Edward kejahatan. Snowden. Ya, Edward yang Snowden. membongkar kejahatan Amerika di berbagai tempat. Sama Julian Assange. Julian Assange gitu ya. Nah, apakah kita akan sampai pada tahapan itu? Bisa. Snowden atau Assange? Bisa. Apa yang tidak bisa? Ini nyicil, besok-besok main Pertamina. Besok-besok apa? Tapi paling juga data-data seperti itu juga, namanya siapa. Tapi kan kalau data itu diketahui oleh publik, terus data itu tidak mengandung kebenaran, bisa komplain orang, Pak. Oh iya, tentu saja. Ya. Berisiko bagi kelembagaan. Oh iya dong. bersangkutan. Artinya apa? Datanya benar. Dokumennya benar, isi datanya palsu. Dari yang saya lihat data yang tampil kemarin aja, ya ada yang misalnya menggunakan telepon bukan punya dia. Ya. Kan berarti kan datanya itu tidak hoax, tapi isinya palsu. Contohnya itu, contoh Ya, gampang. betul. Nah itu. Nah kalau orang lihat, lah lu nyuruh gua jujur, ya, memaksa kita jujur, kalian sendiri nggak jujur misalnya gitu. Kan banyak, Pak. Jadi akan mereduksi wibawa atau apa ya, rasa hormat, rasa respect terhadap suatu lembaga. Lembaga negara Iya. gitu ya. Ini karena apa? Yang penting bukan kuatnya, tapi rasa respect rakyat apa tidak. Kalau rakyat sudah kehilangan respect, maka tidak ada gunanya. Gitu. Contoh begini, kalau misalnya negara ini kan kuat, kalau rakyatnya kuat. Ya. Lah kalau rakyatnya sudah menjadi budak, negara cuma tinggal nama. Betul ya Pak? Wah ininya hebat semua, tapi kita semua udah takluk atau tunduk sama kekuatan yang itu, apa yang terjadi? Nggak jalan. Selesai. Dan saya kasih ingat, internet ini satu saat akan di-shutdown. Di-shutdown. Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang di balik batu semua ini. Ya. Ini akan digiring kita. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini computerized. Dan komputer butuh apa? Internet. Internet butuh apa kalau buat supaya hidup? Butuh apa? Pulsa. Ribet. Jadi kalau Bapak jalan, saya jalan, Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon, begitu di shutdown, sama-sama kita di sana. Uang nggak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati, negara langsung hands up, kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Ya, Estonia. Makanya. Tiba-tiba negara yang maju karena internet, semua tempat dan kehidupan sudah terakses oleh internet. Ya, Tiba-tiba terjadi shutdown, itu langsung lumpuh. Ya, jadi internet ini adalah ilmunya Tuhan yang di copy paste oleh manusia, terus dijadiin duit. Abang punya internet kok dalam tubuh abang. Ketika abang bisa merasakan hadirat Allah dalam hidup abang, itu internet bang. Sebelum saya pindah kembali ke perdebatan awal kita tentang lembaga negara. Kalau begitu ceritanya, Jenderal, Ya. bagaimana kita harus memahami masa depan dengan cara pandang atau pendekatan yang Anda pakai tadi? Bagaimana? Kita punya harapan besar. Negara kita negara kaya. Caranya? Tidak mungkin kita menghindari internet. Bagaimana bisa pada saat semua orang sudah menggunakan internet? Kan tadi internet, kalau kita mau mengikuti zaman, kuasai internetnya. Artinya kita punya sendiri. Punya sendiri dulu. Kan nanti juga balik modal. Ketika kita sudah punya, daripada kita ngontrak. Ini kan ngontrak sebenarnya. Dan mahal itu. Ngontrak buat keamanan negara, gimana ceritanya Pak?
Ini saya bangun logika saja. Kalau Ya. kalau saya ini nanti banyak yang tersinggung. Jadi Logik iya gitu dong. loh. Jangan ngontrak. Kan enak kalau jadi milik. Daripada cuman sewa-sewa mobil, lebih baik kita kredit atau beli punya kita. Harganya lebih murah. Tapi kan nanti kan returnnya kan Ya. jadi lebih baik. Dalam analisa yang sangat dasar itu, sangat pemula, Cina bisa sombong tanda petik seperti ini karena mereka menyiapkan segalanya sendiri. Kita punya pride. Weibo, kan apa segala macam gitu ya, Iya, gitu. Oke. Lembaga negara jenderal. Saya tetap menuntut ada pertanggungjawaban lembaga negara yang kita tunjuk untuk itu. Apakah bahasa-bahasa yang terlontar di publik dari para penyelenggara negara itu sebenarnya artinya bahwa mereka sudah menyerah untuk mengamankan data kita? Pertanyaannya menjebak. Loh, dia menyatakan bahwa tolong dong hacker jangan melakukan itu. Kalau itu pernyataan yang tidak pas. Ya, kita tidak bisa melarang orang untuk nggak maling. Tapi bagaimana kita memperkuat pintu atau tembok-tembok? Itu dia. Kalau bahasa komputernya wall, Iya, itu yang saya maksud. firewall. Bingung kita loh, kan kita tunjuk Anda untuk mengamankan kita, bahasanya seperti itu. Tapi di lain sisi, ya mereka juga yang mengendalikan. Misalnya ada yang di YouTube di ban, di sensor. Oke. Ya, mereka juga yang mainkan. Mereka yang mainkan kok. Mereka itu siapa? Lah tadi yang Bapak ngomong itu. Wah, oke. Kita lebih baik ini supaya tidak kena delik, ya kan? Iya, Mereka. iya. Jadi semua diatur sama mereka. Pokoknya tidak bersesuaian dengan keinginan agendanya mereka, maka itu akan mereka cap hoax. Atau misalnya Instagram, saya punya Instagram tuh diwaspadai betul itu, ketik aja kadang-kadang susah. Biar tahu nih, kan ada fact checker, ada buzzer, ada apa semua. Coba dicek bayar dari mana. Untuk apa? Untuk itu. Jadi hal-hal seperti itu nanti mereka menggunakan fact checker. Ini kan fact checker pada zamannya Mark Zuckerberg, dia yang di Facebook. Ini kan kita terhubung semua sama Facebook. Mereka fact checker itu seolah-olah jadi orang yang ngecek ini, dia melapor, ada begini, otorisasi inilah yang melaporkan ke sana bahwa ada begini. Kadang-kadang bukan porno dibilang ini ada menyangkut porno padahal nggak ada urusannya. Ya seperti itulah, karena salahnya kita menggunakan platformnya mereka. Coba kita punya platform sendiri dong. Namanya Garuda kayak. Di mana anak-anak bangsa kita jago kok, Bang. Bukan waktu. BSSN di mana Pak Jenderal juga pernah di situ. Apakah meskipun lembaga baru, tetapi apakah sudah mulai melakukan atau barangkali merencanakan pendaya gunaan seluruh resources dalam negeri atau SDM untuk mengamankan data dengan kita punya kemampuan sendiri, katakanlah misalnya merekrut dari pihak kampus, karena setahu saya ada banyak, kalau bicara soal hacker, ada banyak hacker kita itu yang diakui di luar negeri katanya, di dunia malah gitu kan. Nah, untuk pengamanan data, apakah kita lembaga-lembaga negara kita yang berhubungan dengan itu sudah memikirkan itu atau bahkan melakukannya? Sudah, tapi sekali lagi belum maksimal karena sedang membangun. BSS ini ibarat rumah yang sedang dibangun, bangun pondasinya, bangun pagarnya, bangun dindingnya, siapkan tembok pintu-pintunya. Jadi sedang membangun. Cuma sekali lagi, undang-undang dia belum punya. Belum selesai ya? Bukan belum selesai. Memang belum ada. Sudah jadi prioritas di Banggar waktu itu, tapi kalau di Balek. Tetapi lewat lagi 2019 lewat lagi kayak gitu-gitu, Pak. Keluar dari prioritas. Iya, kenapa? Okay. Ya Bapak tahu lah, saya nggak tahu itu seperti apa. Saya dulu ketemu dengan Pak Bambang Pacul. Iya. Saya bisa melogikakan itu dengan logika politik yang saya punya gitu kan. Oke. Lah kalau begitu ceritanya Jenderal. Jadi serius nggak sih gitu loh. Iya. Jadi jangan kita cuma komplain. Kita harus tahu masalahnya apa. Kamu masalahnya apa? Kok begini-gini. Kalau semua masalah itu keluhan itu atau persoalan itu sudah diiniin, baru masih ini lagi, masih menyerah. Ya tinggal kata orang Toraja tinggal di kandat toh. Kan gitu. Iya. Iya dong. Kalau yang dikatakan disuruh tadi, perang, perlengkapannya tidak siap gitu.
Di alat kita di BSSN belum siap untuk itu. Kalau untuk saat ini bukan alatnya yang nggak siap. SDM. Sekali lagi, SDM itu tergantung alat, Pak. Oke. Paham ya? Ya. Karena dia mau kotak-katik ini kalau alatnya nggak bagus, dia mau kotak-katik begini-gini juga kalau alatnya tidak mumpuni. Kan man behind the gun, operator itu menentukan. Hacker ini kan operator. Oke. Dia pakai alat yang apa saja kan? Gitu. Nah, persoalannya gini, kenapa hacker bisa tembus? Ya karena memang loophole-nya banyak. Ada di istilah cyber tuh ada 7 layer, ada 7 layer. Security data, security endpoint itu network security, ada 7 tuh, ya semuanya security transportasi datanya. Nah itu kan pelajaran yang ada di buku. Tetapi si orang yang membuat ini sudah keluar berapa belas tahun yang lalu. Nah kalau dia punya 20 layer, dia punya 20 pengaman yang kita tidak tahu. Justru itu malah jadi Kita baru di 7, mereka sudah 20. Pak, Bapak kalau jadi guru, jadi guru, Bapak nggak mau murid Bapak lebih hebat dari dia gitu. Kalau nggak tulus kan. Iya. Kenapa? Supaya Bapak murid selalu tergantung kan. Iya. Seperti itu. Dia kasih 5 nih, padahal dia sudah pegang 10. Atau 20. Siapa yang tahu? Karena ini tujuannya Pak, untuk mengendalikan bukan saja tubuh manusia tapi seluruh jiwa kita. Karena ini permainan apa? Frekuensi. Permainan gelombang. Nah, Bapak bisa telepon dengan saya tanpa kabel. Mikir nggak gimana caranya? Ini desain global. Supaya terglobalisasi. Tapi sudah terglobalisasi, kita tinggal duduk di meja, kita kontrol tuh dunia. Ini yang nggak dipahami orang. Sayangnya kita merasa mengontrol setidaknya wilayah kita, tapi pada saat yang bersamaan kita juga dikontrol. Kita sebenarnya dikontrol. Cuman kita bangga, wah tempat gue udah IT. Oh saya punya ini bisa begini-begini. Dia nggak tahu. Gitu loh. Kenapa ada ISO? Selalu harus diseragamkan. Supaya apa? Bisa di-adjustable, bisa di-connect-kan Pak. Lah ISO aja orang beli pakai duit kok Pak. Betul kan? Betul. Terus orangnya sendiri yang datang, dia pasang itu alat. Bapak tahu nggak dia pasang misalnya backdoor di situ? Kan nggak tahu. Tapi kan waduh, inilah kita tuh seneng banget dengan sertifikasi lah. Sertifikasi ISO 14.000. Whatever lah. Seneng sekali dengan kertas itu kan. Oke. Padahal sebenarnya Sama seperti ijazah. Tapi nggak bisa apa-apa Pak. Coba lihat banyak sekali kita yang punya ijazah ini nggak bisa apa-apa. Malah nggak pernah bisa bikin apa-apa. Mintanya apa disuapin? Gaji gue dong. Akhirnya kita jadi penakut. Jadi mental bangsa ini dibikin jadi orang yang selalu minta-minta. Kita nggak punya harga diri. Kita jadi ini gue tambah gede lah hutang kita. Akhirnya apa? Rakyat yang mengharapkan keamanan malah harus tertimpa dengan persoalan itu. penjelasan Anda tadi itu sejujurnya bukan yang pertama aku dengarkan, tapi tetap saja saya kaget. Tetap saja saya merasa harus khawatir. Tentu saja kita harus khawatir karena ini menyangkut dengan data kita. Kenapa tiba-tiba orang entah dari mana tiba-tiba tahu nomor telepon kita, menelpon kita, nawarin macam-macam lah kita. Itu saja pada bagian itu saya sudah terganggu kita kan. Ya. Belum lagi untuk hal-hal yang lain. Kan jual data. Nah, maka kemudian Jenderal yang terakhir. Tadi kita sudah bahas tentang lembaga-lembaga siapa yang mengelola ini. Bagaimana koordinasinya? Sudah ada lembaga negara bernama BSSN yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan perkoordinasian. Masih ternyata bocor juga. Ada kebingungan pada para pelaksana tugas untuk pengamanan data itu. Apa yang ingin Anda katakan seandainya berbicara dengan teman-teman di parlemen dan atau presiden menyangkut dengan data ini? Karena hari ini bahkan data presiden pun katanya sudah bocor. Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka-mereka? Stop dulu. Bangun kemandirian. Sistem keamanan cyber nasional berbasis kemandirian jaringan internet. Mandiri Pak. Kalau mandiri Bapak bisa atur sendiri. Kalau mandiri Bapak bisa jaga sendiri. Paling dia bocor kalau sudah usang tuh celana. Paling dia rusak kalau kita sendiri lupa tutup pintu. Tetapi kalau kita pakai jalurnya orang, itu mati udah pasti Pak. Kita kan di sekitar kita ini banyak musuh. Oke.
Dan ini diciptakan sebenarnya untuk bisa mengendalikan. Saya mau mengendalikan Bapak, saya ciptakan alat, Bapak tidak sadari, Bapak senang. Kita caranya apa? Bikin kita senang dulu. Senang dengan begini, sudah begitu kita nggak mau lepas. Iya. Kita tetap ada di dalam comfort zone dan kita mempertahankan. Sementara pintu Shutdown dulu. Sementara pintu itu bukan kita yang pegang kuncinya. Bukan. Mereka yang pegang. Mereka yang pegang. Oh. Dan dari awal memang tujuannya ke sana. Iya. Termasuk itu segala macam. Sorry, maaf saya katakan, perlu dilindungi. Ini kan apa? Puzzle yang menuju kepada proses total control. Saya udah tulis di dalam buku saya, total control. Ini ada bukunya nih. Ya. Ini yang terjadi. Kita masuk dalam rekayasa global. Total control. Akhirnya seperti itu. Pak, kalau Bapak punya isi perut sudah ketahuan, Bapak mudah dikontrol. Saya ikut saja kemana pun. Jangan asal jangan dibuka. Itu kan yang mau dilakukan. Mau menelanjangi negara kita. Mau menelanjangi hidup kita. Dia mau berlaku seperti Tuhan. Yang tahu setiap tingkah laku kita. Akhirnya kalau ada seperti ini, legitimasi. Drop. Kalau sudah legitimasi, artinya apa? Adu domba terjadi. Gak perlu diadu Pak. Gak perlu pakai senjata. Inilah namanya neocortex war. Ini namanya, apa namanya itu? Saya lupa istilahnya. Kita bisa berkelahi. Tapi pakai tangan orang. Bahkan cukup dengan satu kalimat di Facebook. Aduh, apa namanya? Psy war, bukan psy war. Proxy war. Proxy war. Jadi apa yang sudah kita dengar selama-lama ini, apa segala macam, apa yang kita dengar revolusi industri 4.0, ini semua bahasa manipulasi. Revolusi industri 4.0 adalah kata lain dari apa? Revolusi kehidupan. Tapi orang senang nih. Wow, ini revolusi. Tulis satu kalimat di Facebook, orang Malaysia yang mungkin dikendalikan menjelekan Indonesia, menjelekan budayanya, maka kemudian kita bereaksi dengan sangat keras. Gila. Pada saat itu tujuan mereka tercapai ya. Capek. Padahal sebenarnya itu kita tidak perlu berkelahi untuk Gak itu. perlu. Jenderal, Gak ada kesabaran lagi kan. Tidak ada sesuatu yang mulia dalam hidup ini. saya menikmati pembicaraan ini. Hari ini ya sambil begini saya lihat data-data yang bocor itu. Ya bocor sih bocor, tapi sementara saya kadang-kadang melihat ini kan saya membocorkan sendiri tanpa sadar gitu ya. Anda sudah menjelaskannya tadi dengan apa namanya itu sesimpel mungkin yang bisa dipahami. Sedikit lagi Pak. Jadi ketika kita mengisi data, seperti sekarang banyak orang nonton Netflix kan, itu sebenarnya apa? Pengumpulan data secara gratis, tapi tanpa kita sadari data kita sudah diambil. Mereka suka bikin apa namanya survei dan sebagainya. Jadi survei gratis untuk mengetahui perilaku setiap bangsa cukup dengan kasih entertainment. Ada satu yang lebih gila lagi. Ada beberapa lembaga di kita itu bahkan meminta difotokan KTP kita. Ya. Saya sekarang sudah mengajarkan anak-anak saya, keluarga saya. Sekalian bilang, butuh nggak nomor rekening saya, tempat-tempat rahasia di mana aku biasa datangi gitu. Kan gila-gilaan itu Jenderal. Loh, QR code itu menuju ke sana. QR code itu data kesehatan Bapak, data apa namanya, medical record, Bapak punya pajak, Bapak punya nomor rekening, Bapak punya anak, semua akan ada di situ, Pak. Ini yang bilang total control. Jadi kita ini yang dibilang di scrap semua. Karena tujuannya masuk apa? New World Order, Pak. Iya, iya. Makanya dia punya agenda kan di semua lembaga ini 2021 2030. Ya. Lihat agendanya. Semuanya percepatan agenda globalisasi. Dan lembaga-lembaga yang mempercepat itu di-endorse sejak reformasi. Dan itu adalah lembaga negara. Ya, jadi lembaga negara. Jadi lembaga negara kan. Iya, Tetapi itu melaksanakan agenda global. Tapi kita nggak sadari. Dia bikin peraturan semuanya mengenai ini. Lalu kita terima remunerasi. Apa yang dikejar? Ya dapat angka-angka itu. Akhirnya kita jadi budak kan. Kalau kau sudah prestasinya sekian nih komisimu. Tanpa sadar. Saya sadari itu. Puternya di situ ya. Motornya di situ. Akhirnya apa? Rakyat bagaimana? Apakah kita masih bekerja untuk rakyat? Jenderal, makasih. Makasih Bang. Pemirsa, ini pembicaraan sengaja memang saya bawa pada
level di mana ini seperti yang gampang dipahami. Saya juga bukan orang IT, saya bahas seperti apa yang saya bisa pahami. Kadang-kadang kan ada pembahasan itu terlalu rumit dengan segala macam penjelasan yang agak susah dipahami. Saya tidak memilih itu. Realitasnya hari ini terjadi seperti ini. Dan tadi dari Pak Komisaris Jenderal Polisi Pak Dharma Pongrekun itu mengatakan, ya ini risiko yang harus kita hadapi. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah mandiri. Mandiri secara kesadaran untuk mengamankan diri sendiri. Atau jangan menggunakan sama sekali. Hal yang tidak terlalu yakin saya bisa kita pilih sebab kita sudah berada pada tahapan memang untuk berada pada pergaulan dunia. Belajar pada kasus yang dialami oleh sebuah negara kecil di sisi barat atau timur Eropa bernama Estonia. Negara ini sangat maju, seluruh kehidupannya terhubungkan oleh internet. Tapi pada suatu waktu tiba-tiba shutdown, maka kacau. Saya berharap ke depan kita mulai memikirkan ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. General.